Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Praja Muda Putri Tri Agatsukana, NPP 32.0478, nomor absen 14 dari kelas E4. Izin menjelaskan materi keterkaitan antara RPS dengan jurnal. Untuk mencari jurnal otomatis, kita dapat menggunakan aplikasi yang namanya Publish or Perish. Dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara mencari jurnal otomatis di aplikasi Publish or Perish, yang kemudian dilanjutkan dan berkaitan dengan aplikasi Voice Viewer. Saya sudah menjelaskan dalam video yang sebelumnya, yaitu materi tentang organisasi dan manajemen. Dalam video ini saya menjelaskan keterkaitan RPS dengan jurnal dalam materi komunikasi pemerintahan. Di sini saya mengambil tema yaitu strategi komunikasi dalam organisasi. Berdasarkan network visualization atau berdasarkan jaringan, ketika penulis memasukkan kata kunci strategi komunikasi dalam organisasi, menunjukkan kaitan penelitian strategi dan pemerintah. Keterkaitan yang muncul di antaranya pemerintah Indonesia, strategi, lingkungan, model strategi, metode strategi, public relation, serta yang lain. Sedangkan berdasarkan hasil overlay visualization atau berdasarkan tahun, ketika penulis memasukkan kata kunci strategi komunikasi dalam rentang tahun 2012 sampai dengan 2022, penelitian dilakukan dari tahun 2016 sampai 2020 dengan intensitas terbanyak di tahun 2018. Penelitian paling lawas mengenai informasi di tahun 2018. Penelitian terbaru mengenai strategi komunikasi di tahun 2020. Sedangkan berdasarkan hasil density visualization menunjukkan bahwa penelitian terbanyak ketika memasukkan kata kunci strategi komunikasi dalam pemerintahan, yaitu penelitian tentang strategi, ditunjukkan dengan warna yang paling terang. Selanjutnya, keterkaitan RPS dengan komunikasi pemerintah. Terdapat dua jurnal yang saya dapatkan, saya ambil. Di sini saya mendapatkan beberapa poin-poin materi tentang strategi komunikasi. Yang pertama, pengertian strategi komunikasi, yaitu perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi, seperti frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi, sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi. Menurut Effendi, strategi komunikasi adalah perencanaan yang efektif dalam penyampaian pesan, sehingga mudah dipahami oleh komunikan dan bisa menerima apa yang telah disampaikan, sehingga bisa mengubah sikap atau perilaku seseorang. Langkah-langkah strategi komunikasi. Menurut Arifin, agar pesan dapat tersampaikan secara efektif, maka komunikan perlu menentukan langkah-langkah strategi komunikasi, yaitu yang pertama, mengenal halayak, kedua, menentukan tujuan, ketiga, menyusun pesan, yang keempat, menetapkan metode dan memilih media yang digunakan. Poin yang ketiga tentang hambatan strategi komunikasi. Hambatan dalam komunikasi umumnya terjadi pada saat penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, sering terjadi tidak tercapainya pengertian sebagaimana yang dikehendaki, malah timbulnya kesalahpahaman. Menurut Ruslan, terdapat 4 jenis hambatan yang dapat mengganggu strategi komunikasi, yaitu yang pertama, hambatan dalam proses penyampaian. Hambatan ini bisa datang dari pihak komunikator yang mendapat kesulitan dalam penyampaian pesan-pesan, tidak menguasai materi, dan belum memiliki kemampuan sebagai komunikator yang handal. Hal ini juga dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat penguasaan bahasa, pendidikan intelektual, dan sebagainya yang terdapat dalam diri komunikan. Yang kedua, hambatan secara fisik. Secara fisik dapat menghambat komunikasi yang efektif, misalnya pendengaran kurang tajam dan gangguan pada sistem pengeras suara dalam sebuah ruangan perkuliahan, seminar, pertemuan, dan lain-lain. Hal ini dapat membuat pesan-pesan tidak efektif sampai dengan tepat kepada komunikannya. Yang ketiga, hambatan semantik, yaitu adanya perbedaan pengertian dan pemahaman antara pemberi pesan dan penerima tentang satu bahasa atau lambang. Mungkin saja yang disampaikan terlalu teknis dan formal sehingga menyulitkan pihak komunikan yang tingkat pengetahuan dan pemahaman bahasa teknisnya kurang, atau sebaliknya, tingkat pengetahuan dan pemahaman bahasa teknis komunikator yang kurang. Yang keempat, hambatan psikososial. Adanya perbedaan yang cukup lebar dalam aspek kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, persepsi, dan nilai-nilai yang dianut sebagai kecenderungan, kebutuhan, serta harapan-harapan dari kedua belah pihak yang berkomunikasi juga berbeda. Misalnya, seseorang komunikator menyampaikan kata momok yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sudah benar. Nyatanya, kata tersebut dalam bahasa Sunda berkonotasi kurang baik.
Jika kata tersebut diucapkan, maka dalam pidato atau sambutan dalam sebuah acara formal yang dihadiri para pejabat tokoh dan sesepuh masyarakat Sunda, maka citra yang bersangkutan atau komunikator sendiri dapat turun karena adanya salah pengertian bahasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.